Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anak sekalian dalam PJJ Mapel PAIBP. Dan Pak Jamal berharap semoga anak-anak sekalian selalu sehat-sehat semua dan selalu dalam lindungan dan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini mungkin kesempatan yang terakhir menjelang penilaian akhir semester. Dan saya korek-korek, ini materinya yang belum disampaikan adalah materi bab 5 ini. Kalau mengacu materi yang biasa, bukan materi pandemi ya, bukan semester darurat ya. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini dan akhir, saya sampaikan yaitu materi tentang beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada bab ini, materi beribadah dan bersyukur kepada Allah, ini kita akan mengkaji Quran surat Luqman ayat 13 sampai dengan 14 tentang kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, makna surat Luqman ayat 13 sampai 14 tentang kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta pengamalannya. Ini digambar di samping adalah merupakan pengamalan dari materi ini ya. Anak-anak sedang berjamaah itu. Ini ya siswa SMKN 1 Purwokerto ini sedang berjamaah. Ada yang jadi imam, ada yang jadi makmum. Baiklah, anak sekalian, kita buka surat Luqman ayat 13 dulu ya. Saya baca, tentu dalam setiap bacaan ini akan saya tampilkan bacaan yang insya Allah mujawad dengan baik. Lalu setelah itu kita terjemahkan biar tahu secara global maknanya. Kemudian setelah itu kita kaji tajwidnya ya. Kemudian kita terjemahkan secara harfiahnya sedikit-sedikit aja. Baiklah, anak sekalian, saya mulai saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun 'adzim. Artinya ialah, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Kadang ada yang mengatakan kelaliman, jadi kezaliman. Bahasa Arabnya adalah zolim. Kadang dibahasakan lain jadi lalim, jadi zolim. Baiklah, kita kaji tajwidnya. Wa idz qala ya, wa idz qala ini matobingi qafnya Luqmanu, luqa qalqalah suhro, ada qaf sukun tapi di tengah-tengah ayat, di tengah lafal, di tengah-tengah kalimat, tidak di akhir, sehingga itu ini namanya qalqalah suhro. Libnihi sama aja, libnihi ba disukun dari qalqalah suhro juga. Wa huwa ya'iduhu ya bunayya, ya matobingi ya, ya bunayya. Ini ya'iduhu ya bunayya, ini masuknya dalam kategorinya mad silah qasirah ya, karena ada huruf hadhamir berharokat didahului huruf berharokat dan diikuti huruf selain hamzah. Ini diikuti ya. Jadinya ini namanya mad silah qasirah. Ya matobingi bunayya, la matobingi.
tusyrik billah. Billah ini bacaan tarkik karena ada lafal Allah atau lafzul jalalah jatuh setelah kasroh billahi, tidak boleh billahi, nggak boleh. Inna syirka la dzulmun azim. Inna bacaan gunnah, ini gunnah musaddadah. Asyirka alif lam samsiah, la dzulmun azim, la dzulmun azim. Tanwin ketemu ain, mim tanwin ketemu ain, jadinya bacaan izhar halqi. Azim ini mad arid lis sukun. Oke. Untuk kosakatanya kita coba. Wa id qala Luqmanu. Nah, ini. Ketika Luqman berkata, libnihi kepada anaknya, ya'izuhu, ini ya'izuhu, bahwa enggak usah dan dia sih. Wa ya'izuhu menasihatinya. Ini dari kata ya apa? Mana ada kata-kata mau'izah, ya'izu ini satu rumpun. Ya'izuhu menasihatinya. Ya bunayya, wahai anakku. Ya bunayya, wahai anakku. La tusyrik billahi. Artinya apa? Jangan kamu sekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lanjut dulu di ayat-ayat berikutnya. Kita serahkan dulu. La tusyrik billah, jangan kamu sekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian inna syirka, sesungguhnya syirik itu, sesungguhnya perbuatan musyrik ya, syirik. Kalau syirik itu perbuatannya, musyrik itu adalah orangnya. La dzulmun azim, benar-benar merupakan apa? Kezaliman yang besar, kezaliman yang agung. Baiklah, ayat berikutnya saya baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Ini terjemah wahdan ala wahnin. Lemah yang bertambah-tambah. Dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Baiklah, kita teruskan kajian tajwidnya, yaitu wawassoinal insana, ya. Wawassoinal insana. Nal ini alif lam qamariyah. Insana bacaan ikhfa. Sana sa ini berarti mat tobingi. Mat tobingi. Kemudian biwalidayhi mat tobingi. Hamalathu ummuhu. Bacaan gunnah musaddadah, mim tasdid. Wahnan ala tanwin ketemu ain, bacaan idhar halqi. Ala wahnin wa fisaluhu, asalnya wahnin wa fisaluhu. Jadi wahnin wa fisaluhu. Ini yang namanya bacaan tanwin ketemu wawu, namanya bacaan idgham bi gunnah. Wa fisaluhu so matobingi. Fi matobingi amaini matobingi. Anishkur li matobingi lagi. Wali walidaika wa ini wawu alif matobingi lagi. Ilayyal masir, ilayyal al masir. Ini alif lam qamariyah, kemudian masir. Ini namanya mad arid lis sukun. Sukun. Kosakatanya adalah yang pertama
biwalidayhi. Ya, ini ya. Biwalidayhi. Apa artinya tadi biwalidayhi? Biwalidayhi dari pertama dulu. Wawasoina, wawasoina. Kami wasiatkan, kami perintahkan sama aja. Al insana manusia biwalidayhi kepada kedua orang tuanya. Hamalatu ummuhu, ibunya mengandungnya, wahnan ala wahnin, lemah semakin lemah, wa fisoluhu, dan menyapihnya. Nyapihnya pada kalau misah ya. Dan memisahnya fi amaini dalam 2 tahun. Nah, kalau amun 1 tahun, amaini 2 tahun. Dulu Anis Kurli, Anis Kurli, Anis Kurli apa artinya? Sesungguhnya, bukan. Anis Kurli, bersyukurlah kepadaku. Wali walidaika, dan kepada kedua orang tuamu. Ilayya, kepadaku. Al-masir, tempat kembali. Baiklah, yang berikutnya adalah hadisnya nih, hadis. Kalau kosakata sudah, tajwid sudah, sekarang hadis yang riwayat Bukhari ya. Saya bacakan hadis ini. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha tentang sholat tahajud. Pak Jamal tidak sempat menulis ini. Anda bisa mencari di halaman 93 di buku paket. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyata radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal laili hatta tatafattara qadamahu faqalat Aisyah, lima tasna'u hadza ya Rasulullah wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Qala afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Falamma kasura lahmuhu shalla jalisan fa idza arada ayyarka'a qama fa qara'a summa raka'a. Rawahul Bukhari. Artinya dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat malam hingga kaki beliau itu bengkak-bengkak. Lalu Aisyah berkata, "Wahai Rasulullah, kenapa kok Anda melakukan ini padahal Allah telah mengampuni dosa Anda yang telah berlalu dan yang akan datang?" Terjemah bebasnya, "Ya Rasulullah, Anda kok ibadahnya begitu-begitu amat, wong sudah dijamin kok dosanya sudah dijamin diampuni, dosa yang sudah lalu maupun yang akan datang." Tetapi beliau bersabda, "Apakah aku tidak suka jika menjadi hamba yang bersyukur? Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura?" Rasulullah itu berkata begitu, menjawab begitu kepada Aisyah, "Apakah aku tidak suka jika menjadi hamba yang bersyukur?" Dan tatkala beliau gemuk, beliau sholat sambil duduk. Bila beliau hendak ruku, maka beliau berdiri, kemudian membaca beberapa ayat lalu ruku. Hadis riwayat Bukhari nomor 4460. Nah, jadi anak-anak sekalian, Rasulullah yang sudah ditanggung dan dijamin bebas dari segala dosa, ternyata lebih rajin dan semangat dalam beribadah daripada kita. Beliau begitu tekun dan khusyuk beribadah demi mengungkapkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua anugerahnya. Beliau ingin mengajarkan kita semua bahwa kalaupun semua usia kita dihabiskan untuk bersyukur kepada Allah dengan beribadah, rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita tidak akan pernah terbayar. Karena anugerah Allah untuk manusia terlampau banyak dan tidak akan terhitung. Jadi sampai bengkak-bengkak begitu, Masya Allah. Kalau kita kan mungkin ya kakinya bengkak ya, Anda ada yang bengkak-bengkak kakinya, tapi karena habis
futsalan, habis main sepak bola, begares. Nah, ini terjemahan tadi yang sudah saya baca eh, dari hadis. Ya, sudah nggak perlu saya baca lagi. Baiklah, jadi secara simpel saja kesimpulannya bahwa cara bersyukur itu meliputi tiga aspek. Tiga aspek. Yang pertama, hati. Yang pertama yaitu hati. Yang kedua, lesan. Dan yang ketiga, aspek apa? Perbuatan. Ini syukur yang sempurna. Ya. Bersyukur dengan hati, maksudnya apa? Yaitu dilakukan dengan cara mengakui dan menyadari sepenuhnya bahwa segala nikmat yang diperoleh itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dengan hati. Kemudian bersyukur dengan lisan. Maksudnya apa? Yaitu dilakukan dengan cara mengungkapkan secara lisan rasa syukur itu dengan mengucapkan tahmid. Apa? Alhamdulillah. Lengkap. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya dapat nikmat ini, itu dan lain sebagainya. Nah, sedangkan dilaksanakan dengan perbuatan, ya, aspek perbuatan, yaitu dengan cara melakukan semua perbuatan yang baik dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala serta bermanfaat baik bagi dirinya maupun bagi sesama. Ini sebagai perwujudan dari rasa syukur tersebut. Dengan kata lain, perwujudan nyata dari syukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangannya, dan itulah ibadah. Atau definisi lain juga ini merupakan definisi daripada at-taqwa. Taqwa itu imtisalu awamirillah wajtinabun nawahihi, yaitu melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Itulah yang namanya ibadah, itu ya seperti itu. Lakoni perintahe salat, puasa, haji dan lain sebagainya. Kemudian menjauhi larangannya. Segala perbuatan yang maksiat itu larangan itu dijauhi. Ini takwa. Dan endingnya sebagai ibadah. Nah, lebih dari itu, bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikannya merupakan kewajiban manusia. Di mana manusia yang tidak bersyukur berarti berbuat maksiat atau dosa dan akan mendapat balasan siksa. Seperti ditegaskan dalam salah satu firman-Nya, yaitu surat Ibrahim ayat 7 disebutkan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, niscaya akan kami tambah nikmat baginya. Dan jika kalian kufur atau mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya siksaku teramat pedih. Ya, ini Quran surat Ibrahim ayat 7. Anak-anak sekalian, rahimani wa rahimakumullah, ya, yang saya cintai dan yang saya banggakan. Dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa hikmah dan manfaat beribadah dan bersyukur kepada Allah adalah yang pertama, mendapatkan keberkahan dari setiap rizki yang kita terima. Jadi kalau kita bersyukur, justru Allah akan mendapatkan menambah nikmatnya. Artinya apa? Menambah keberkahannya. Tadi sudah disebutkan Quran surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Yen kowe syukur maring Gusti Allah, niscaya Allah akan menambah kenikmatannya. Artinya menambah keberkahan itu karena kalian bersyukur. Yang kedua, menemukan ketenangan batin dan kedamaian hati dalam menjalani semua aktivitas sehari-hari karena kerelaannya dalam menyikapi pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Ketenangan batin itu harganya mahal. Kedamaian hati itu
harganya mahal. Bisa jadi orang yang mungkin pas-pasan, tetapi qanaah, bersyukur, ibadahnya rajin, itu lebih tenang batinnya, damai hatinya, ketimbang mungkin orang yang dunyane mambrah-mambrah dan sebagainya, tapi jauh dari nilai-nilai keagamaan, jauh dari Allah, itu malah kadang-kadang rasanya itu ngerungsang, selalu kurang terus, selalu was-was, selalu cemas, ini jangan-jangan ini harta saya ini dimaling orang, ya, diambil orang, jadi nggak ada keterangan batin. Apalagi kalau memperolehnya dengan cara yang tidak benar, mungkin korupsi dan lain sebagainya, nah ini jadi lebih tidak apa namanya, tidak tenang. Yang ketiga, terhindar dari siksa api neraka. Karena apa? Karena telah menjadi hamba yang tahu diri dengan selalu bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Tahu diri berarti sebagaimana tadi dalam Quran surat Ibrahim ayat 7. Baiklah, yang berikutnya adalah makna surat Luqman ayat 13 sampai 14 tentang kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta pengamalannya. Ini kok enggak muncul nih? Saya jangan-jangan tadi PowerPoint-nya ada yang korup. Oh, baiklah, anak-anak, ternyata ada PowerPoint yang korup ya, ada yang tidak kesimpan ini. Tapi tidak apa-apa, ini sudah cukup, sudah mewakili lah. Tadi ada satu slide yang rusak gitu. Nggak apa-apa, nanti bisa saya susulkan nanti materi PowerPoint-nya di PCR maupun di grup WA nanti insya Allah. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.